harus kehormatan atau kudu kita mahkota atau kehormatan yang mau mensucikan diri. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muslikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun kita mengenal beliau adalah orang yang berdosa kan Nabi, dia syarek, dia ingin sempurna, tapi ngaku sanes sepuluh panjenengan sedoyo. Lain kita semua Pak, kita mengaku berkati Nabi ngaku seperti bagaimana ini layuhon ala qalbi, sesungguhnya diriku layuhon itu seperti ada asap atau sesuatu yang meliputi menghalangi dirinya ala qalbi, atas hatiku. Jadi sebetulnya kan Nabi merasa mengaku dirinya, meskipun Allah wafarullah laka matakut dan meninggalkan kawan akhor, tapi merasa dirinya seolah-olah ada hal-hal sesuatu yang menyelimuti dirinya untuk potensi melakukan kesalahan. Kalau kita kan kesalahan bukan potensi lagi, jajanan, ya Pak, leres. Makanan kita itu dosa. Kata Nabi, suci Nabi ngaku Pak, ini bukti kita yang belum ngaku, apalagi kita kaji Nabi aja, ya, yang dijuluki manusia sempurna, ya, ngaku merasa dirinya diselimuti hatinya sehingga potensi melakukan kesalahan ada. Apalagi kita. Wah ini dan sesungguhnya saya astagfirullah fil yaumi sab'ina marrah, dan sesungguhnya saya meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah dalam waktu sehari semalam 70 kan. Harusnya kita berapa Pak? Haji Nabi aja yang manusia bersih 70, paling kali kita 70 ya. Setuju? Akur ya. Terus bagaimana kalau kita pengen tobat? Fa'in aroda taubatan, maka apabila kalian ingin tobat, fa'yan bagi maka seharusnya harus lah, kudu kedah, nggak boleh tidak. Fa'yan bagi maka seharusnya laka bagimu Allah tahdua, untuk tidak menyepikan, meniadakan bila tafakkuri dari angan-angan mikir tulah umrika sepanjang umurmu. Jadi nggak ada waktu sampai satu untuk bebas, ya. Habis ini kemajuan sebulan siap kuda kita hiburan kemana? Bukan Pak, ya. Dalam setiap waktu kita diusahakan untuk berpikir Pak. Mikir apa Pak? Fatafakkar fi masyarakat hari, berpikir bagaimana di siang hari kita melakukan apa. Sampai dari pagi, mulai dari habis subuh sampai maghrib ini ngapain? Ya jangan dipikir Pak. Gak boleh kosong, pikirannya kosong enggak. Dipikir. Fakir sehari. Tapi bukan harus dan bukan baca juga boleh, ya. Bukan baca itu apa juga boleh. Bukan roti juga boleh. Ya. Apa saja boleh. Waktu tidak saya mencari kekuatan, makan minum, kebutuhan hidup, tidak hasil dari jahit, dan hasil dari kerja yang misalnya. Walaupun sudah dulu saja di saat menjahit kemudian hasil jahitannya dibuatkan untuk sehari-hari, audu. Dan ya dari kalau ada titiknya, ada waktunya minta perlindungan. Kalau audu alif
menghitung arut karena di ucapanku dinahan di waktu siang hari kita ucap ngobrol itu lah udah itu ya capek banyak ngomongnya ya aku seminggu sehari ngomong berapa kali banyak ya saking banyaknya nggak kayak gitu. Faidahnya ada masalah maka kemudian dikala datang waktu sore hari hasib saya menghitung ucapan yang diucapkan dari mulai bangun tidur sampai sore. Syekh Makinuddin Al-Asmar awal-awal diangkat jadi wali ada. Setelah itu fahaji itu karena mikoli dan ternyata ucapanku dari pagi sampai sore hanya sedikit. Kalau itu Pak, kita kan ngobrol ngalor ngidul, kumpul lagi ketemu ngobrol lagi, ya Pak, leres ngobrol lagi. Kalau tidak sedikit Pak, para wajah tufi ini khairan kami tubuh. Maka ucapanku yang saya setelah itu ternyata kok baik, yang sedikit itu kami tubuh saya puji kepada Allah. Alhamdulillah. Wajibani fi muhasabah dan betul-betul mengawasi kinerja wakil kita. Kalau cara kerjanya tidak sesuai dengan artinya, cara kerjanya merugikan banyak warga, banyak masyarakat, banyak nanti kalau ada yang ini subasa saya cuma tinggal nyampein Pak jualan pergi kita ngaji biar ada perkembangan ya, biar ada apa namanya peninggalan falah ada berdasarkan apa yang disampaikan di penekanan dari Imam Al-Ghazali yang bagi maka seharusnya maka bagi dirimu saya sampean bagi semuanya ayatuna amaluka kullahu billah ayatuna amaluka kullahu billah kita pun wakil siapa? Wakil Allah. Jadi samping kita wakil Allah kita juga punya wakil ya. Kita wakil Allah maka harus lurus punya sifat mandiri. Kenapa tidak membangun? Karena bisa jadi lama-kelamaan akan menimbulkan sifat malas bagi warganya yang mendapat bantuan, sehingga lama-kelamaan akan timbul sifat kompak. Benar nggak ya? Tetapi karena dia punya jabatan, punya saltona, kekuasaan, siapa yang menyinggung kebijakan saya mantap dia. Pernah nggak terjadi begitu? Itu tidak mendidik Pak. Sama lebih bahaya dari orang alim Pak. Innalil ilmi tujaran. Orang alim Pak, lebih orang alim yang punya duit Pak. Contoh, seorang alim yang punya duit karena ingin memuaskan hasrat kesenangannya, mengancam kulitnya, bagus misalnya. Besok hari Senin ikut saya ya, kita liburan berucap, padahal dari Pak Agus punya profesi setiap harinya guru ngojek. Yang kalau kayak ngojek ini misal, ini anak istrinya kagak makan. Karena ini jadi Pak, jadi punya keegoan Pak, kemudian terus Pak Agus kagak datang bisa dimaki-maki Pak Agus. Ada kejadian seperti itu enggak? Banyak rata-rata Ustaz Kiai begitu penyakit. Lupa kalau dirinya juga itu mahkum alaih. Mahkum alaih itu orang yang terkena dasar hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Objek sasaran hukum dari Allah. Sama-sama kita juga kena hukum, kena
Tapi seolah-olah karena dia buruk merasa dirinya hakim. Tapi ya, bisanya mengadili orang padahal dia sendiri juga ya. Coba nanti di persidangan Allah. Di gara-gara kamu nih, istri anaknya teriak nih kagak makan. Kecuali dia sadar betul penghasilan Pak Agus misalkan seharinya 100.000, 100 ribu. Ini perorangan. Bagaimana kalau mereka mengadakan acara di jalan-jalan yang merugikan banyak orang? Coba pikir begitu. Pikir.